Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah memasuki awal Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tanpa terasa waktu terus berjalan, pandemi yang sudah hampir 2 tahun, tetapi kita masih harus bersyukur dan tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi umatnya, mengasihi saudara dan saya, dan kita akan berharap bisa mengikuti Natal pada tahun ini dengan lebih baik. Bacaan pada hari ini dari Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Dan kita akan belajar selalu berharap kasih setia Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ajarkan pada kami untuk kami selalu berharap kepadamu, tanpa mengenal putus asa, tanpa mengenal batas waktu. Sekalipun mungkin kami sudah bertahun-tahun berdoa, namun biarlah kami terus berharap dan tiada putus. Karena kami tahu bahwa Engkau mendengar doa kami, Engkau bekerja atas diri kami dan keluarga kami, dan Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Buatlah hati kami melihat pekerjaan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu sedang jajan di sebuah warung. Ya. Dia duduk sendiri dan tidak lama ketika dia sedang makan, dia melihat di depan pintu warung itu ada perempuan yang masih cukup muda duduk di situ sambil menggendong bayi. Ya. Ibu yang sedang makan itu memperhatikan ibu yang gendong bayi. Wah, sekarang ini banyak anak-anak bayi diajak untuk mengemis, katanya dikasih obat tidur supaya dia tidur terus, kasihan sekali. Lalu ibu itu berpikir, kasihan ya itu anak kok tidur terus, apakah dikasih obat tidur, apa itu anaknya atau bukan. Sambil makan ibu itu memberikan perhatian kepada perempuan yang gendong bayi. Selesai makan, lalu dia bertanya-tanya pada yang punya warung, itu siapa? Lalu yang punya warung mengatakan, ya katanya sih perempuan dari desa, sudah 2 hari dia duduk di situ. Kalau pagi dia ikut mandi dan cuci baju di sini. Tapi ya dia makan cuma beli sekali karena dia bilang dia harus irit. Lah itu anaknya siapa? Katanya anaknya dia. Lah ngapain dia ke sini? Menurut ibu yang punya warung, perempuan muda itu menunggu suaminya. Suaminya itu ketika dia hamil tua bilang mau kerja di kota, dan kemudian dia bilang di daerah ini dia mau narik beca. Nah, setelah anaknya lahir kok nggak datang-datang atau nggak pulang-pulang suaminya, maka istrinya ini nyusul dari desa cari daerah tersebut, di mana dikatakan oleh suaminya biasa dia nunggu penumpang di tempat itu. Tapi sudah 2 hari kok nggak ada ya suaminya di situ. Apakah pindah daerah atau bagaimana? Ya perempuan itu dengan setia tetap nunggu. Lalu ditanya, lah kalau malam tidur di mana? Ya di emper situ aja sambil memeluk bayinya. Nggak capek ya, kasihan juga. Saya sudah kasih makan, kata pemilik warung. Tapi dia nggak mau juga, dia bilang cukup sekali saja, saya bukan pengemis katanya ya. Dia cuma menunggu suaminya. Lalu ibu yang jajan itu mendekati ibu yang punya bayi dan tanya, kamu masih percaya bahwa suamimu itu akan datang ke sini? Dan kemudian ibu yang punya bayi mengatakan, saya percaya. Nah, kenapa? Karena suami saya itu orangnya lugu, orangnya baik. Memang karena keadaan di desa, lalu dia harus kerja di kota. Kami tadinya bertani, tapi kemudian ya cuaca tidak mendukung. Akhirnya kami tidak bisa bertani. Ketika saya akan melahirkan, dia bilang, saya akan cari uang di kota untuk kamu dan anakku, anak kita gitu ya. Dan saya percaya. Lalu satu hari ada temannya pulang, saya tanya di mana suaminya, di daerah ini.
maka saya nyusul ke sini. Lah mungkin suamimu sudah pindah tempat atau mungkin sudah punya istri lagi. Ibu itu berkata, "Enggaklah Bu, jangan berharap yang jelek. Suami saya itu orang baik ya." Lalu dia yakin betul suaminya akan datang ke situ. Lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa suamimu akan datang? Ibu itu mengatakan, "Kemarin waktu mau pergi ke sini, saya pesan sama orang di kampung, kalau ada suaminya pulang atau teman-teman suaminya pulang, kasih tahu saya nyusul di daerah sini, nanti biar suami saya nyusul ke sini." Harapan itu terus kuat. Wajahnya tidak menunjukkan kekesalan, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Walaupun dikatakan jangan-jangan suamimu sudah punya istri, jangan-jangan suamimu sudah pulang ke desa, tetapi istri itu atau ibu muda ini mengatakan, "Enggak, saya yakin suami saya itu orang baik." Ya, berharap. Ya, dia terus berharap sampai ibu yang jajan itu jatuh kasihan. Lalu dia katakan, "Kalau kamu mau berharap seperti itu, nanti anakmu sakit. Iya, ini tadi sudah saya beri minum, sudah saya susui. Ya, saya berharap dia tidak sakit. Saya tutupi dengan apa yang saya bawa, saya miliki dari kampung. Kalau malam supaya nggak kedinginan." Nah, kemudian ibu yang punya warung itu mengatakan, "Padahal sudah saya tawarkan, bahwa ya kalau kamu mau ada di belakang warung ini, ya sekedar tempat lah untuk beristirahat." Tapi ibu ini mengatakan, "Enggak, saya takut nanti dikira pengemis atau dikira mencuri atau apa-apa, saya takut, saya duduk di sini aja." Nah, setelah dibujuk-bujuk oleh ibu yang jajan dan pemilik warung karena yakin ibu ini bukan pengemis yang jahat, akhirnya ibu itu mengatakan, "Ya sudah, tapi saya mau kalau betul-betul warung itu sudah tutup supaya orang tidak jijik melihat saya." Gitu ya. Dan akhirnya memang ibu yang datang dari desa ini mau diberi tempat tidur di belakang warung. Nah, ibu pemilik warung itu nggak tinggal di situ. Jadi dia meninggalkan warungnya dalam keadaan ya bersih tapi kosong gitu ya, nggak ada makanan atau paling-paling ya minuman lah. Ya. Tapi ibu yang numpang itu mengatakan, "Nggak usah repot-repot, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot." Ibu pemilik warung mengatakan, "Kalau beras ada, ya kalau kamu mau makan sama goreng telur juga ada." "Ya, terima kasih," sambil nangis. Ya, dia katakan, "Saya berterima kasih bahwa saya ditolong di sini." Akhirnya setelah beberapa hari, ibu pemilik warung itu mengatakan, "Gimana kalau kamu bantu saya aja sambil nunggu suamimu di sini?" "Ya, saya mau." Dia mantap sekali, bilang, "Iya saya mau." Suruh cuci piring mau, bersih-bersih mau, dan ternyata betul. Kalau ibu pemilik warung itu datang pagi-pagi, wah warungnya sudah bersih semua. Meja-meja sudah dilap dengan rapi, piring-piring sudah tertata dengan rapi dan bersih, lalu lantai sudah disapu juga dengan bersih. Ibu pemilik warung ini senang, ya karena kerjaan tamunya ini menyenangkan. Dan kemudian ditanya, "Kamu masih belum putus asa nunggu suamimu? Ini sudah hampir 2 minggu. Lalu perempuan desa itu mengatakan, "Tidak, saya tidak boleh putus asa demi anak ini, demi bayi ini. Saya harus berbesar hati berharap pada ayahnya yang akan datang menjemput dengan kondisi apapun. Kalau ayah anak ini mungkin karena kerjaannya tidak bisa membiayai, saya akan tetap terima. Mudah-mudahan ibu juga bisa terima di sini. Kami kerja berdua di sini." Gitu ya. Saudara-saudara, ibu pemilik warung dan yang makan di situ tuh kagum dengan harapan yang sangat kuat dari perempuan desa ini. Perempuan sederhana, tapi harapannya tidak putus. Ya. Sudah 2 minggu, tidak ada wajah kekesalan, tidak ada wajah marah, tidak ada wajah kekecewaan. Tapi terus makin hari makin berharap. Karena apa? Karena dia bisa makan, dia tetap sehat, dia bisa beli susu untuk anaknya juga. Lalu dia katakan, "Karena saya kerja, saya punya sedikit uang, saya dikasih tempat istirahat, tempat untuk tidur, maka harapan saya justru bertambah kuat." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat 23-24 juga mengatakan hal yang sama. "Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tapi orang yang berbuat congkak
Tuhan tidak suka. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Artinya apa? Kita belajar dari perempuan sederhana ini, berharap itu tidak kenal waktu. Berharap itu tidak boleh mudah putus asa. Berharap itu bukan berarti pasif. Ketika dia ditawari pekerjaan, dia bekerja dengan rajin, dengan baik, dan penuh tanggung jawab. Hasilnya apa? Hasilnya dia disukai oleh ibu pemilik warung dan juga orang-orang yang makan di situ, pelanggan di situ. Karena pelayanan dia ramah, baik, dan bersih. Orang ini ternyata, atau ibu muda ini bersih karena situasi waktu baru datang dari desa saja dia kelihatan dekil dan kotor. Tapi setelah dia bisa tinggal di warung itu, dia tampil dengan bersih walaupun sederhana. Dia melayani juga dengan ramah, dengan baik, dengan sabar. Ya. Dan disitulah dia berkata, saya akan berharap terus sampai suami saya bisa menjemput saya atau paling tidak bisa bertemu. Saya sudah pesen-pesen sama teman-teman yang pulang ke kampung. Nah, pelajaran ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita, kita pun punya problem, punya masalah, punya persoalan, punya segala macam kesulitan hidup. Mari kita meneguhkan iman kita dan berharap terus akan kasih setia Tuhan. Karena dikatakan pertama oleh firman Tuhan, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi pada orang yang setia. Dan karena itu kuatkan dan teguhkan hati kita untuk terus berharap. Nah, hal inilah yang seharusnya kita pegang teguh di tengah kehidupan yang kita jalani. Hari ini kita juga memasuki Hari Raya Advent atau Minggu-Minggu Advent. Nah, oleh karena itu kita tetap diingatkan untuk tetap berharap. Ya, apapun keadaan saudara saat ini, sedang bekerja atau tidak bekerja, sehat atau sakit, berharap dapat jodoh, berharap dapat anak, berharap dapat kenaikan pangkat, berharap dagangannya laku, berharap anaknya bisa lulus, bisa dapat jodoh, atau anaknya bisa dapat kerja, atau apapun yang menjadi harapan saudara. Bawalah dengan setia kepada Tuhan. Perempuan sederhana ini mempunyai harapan karena yakin suaminya cinta. Jadi ada dasarnya, yakin suaminya mengasihinya. Nah, kita juga diyakinkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita lebih dari suami perempuan ini atau perempuan ini mengasihi suaminya. Tuhan jauh lebih mengasihi kita. Karena seharusnya kita ini sudah dihukum, tetapi Tuhan yang menerima hukuman. Dan dia bangkit, kemudian dia berjanji untuk datang kembali. Nah, kita tahu bahwa janji itulah yang kita pegang. Harapan tidak boleh putus. Persoalan hidup tidak akan pernah berhenti. Kesusahan demi kesusahan akan datang. Tetapi kalau kita tetap mengasihi Tuhan dan berharap kepada kasih setia kuasa-Nya, maka kesulitan demi kesulitan dapat kita atasi. Perempuan ini dengan kejujuran dan kesetiaannya akhirnya bisa bekerja walaupun pertama dicurigai sebagai pengemis, sebagai orang tidak baik dan sebagainya. Tapi melihat kehidupannya yang sederhana, yang jujur, yang dikasih lalu tidak menjadi kemaruk atau serakah, dia katakan cukup sekali. Terima kasih kalau saya boleh duduk di sini, di emper warungmu, di luar warungmu saya sudah berterima kasih. Nah, itu menandakan ketulusan. Sampai yang punya warung, yang makan akhirnya iba, kasihan. Ya, dikasih tempat mula-mula, akhirnya disuruh kerja. Dan pekerjaannya ternyata dia bertanggung jawab. Ya, dia bisa kerja dengan baik. Dipasrai ini bisa, dipasrai ini bisa. Belajar masak dengan cepat dia bisa bantu. Ya, ibu yang punya warung senang sekali. Ya. Dan disinilah kita belajar bahwa pekerjaan yang dipasrahkan itu harus dikerjakan juga dengan penuh tanggung jawab. Dengan sukacita, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan kerja keras. Tuhan memberikan kepercayaan pada kita. Kehidupan ini. Lah, saya belum kerja, nggak apa-apa. Perempuan ini datang dari desa juga nggak kerja. Tetapi ketika dia menunjukkan ketulusan dan harapan yang tiada putus, Tuhan melihat dan Tuhan menolong. Dan membuka hati pemilik warung itu untuk memberikan pekerjaan kepadanya. Dan orang yang dipasrai pekerjaan ini bertanggung jawab. Nah, apakah kita juga punya pertanggungjawaban atas pekerjaan kehidupan yang Tuhan karuniakan?
Sebab ada banyak dari kita justru diberi pekerjaan yang baik oleh Tuhan, kita kurang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita rajin, ya, rajin kerja, rajin cari uang, tapi lupa sama Tuhan. Nah, ini namanya tidak bertanggung jawab juga. Oh, tanggung jawab atas pekerjaan, betul. Tetapi Tuhan juga menghendaki iman kita bertumbuh, iman kita berkembang melalui pekerjaan yang Dia sediakan. Kita belajar bersyukur untuk melihat kehadirannya dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian, harapan demi harapan itu akan terus bangkit. Yang kedua, kita belajar berharap itu diberi pekerjaan oleh Tuhan mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Tapi kalau itu kita yakin datang dari Tuhan, ya mari kita kerjakan. Ya. Ternyata ibu yang datang dari kampung ini di rumahnya dia punya sawah, tetapi kemudian tidak bisa mengolah dengan baik. Ya. Jadi bukan orang yang miskin-miskin banget sesungguhnya. Tapi karena situasi dan keadaan, dia harus mencari nafkah di kota. Dan dia bertanggung jawab. Ya, dia bertanggung jawab. Dia sungguh-sungguh kerja dengan rajin, dengan baik. Nah, inilah yang membuat pemilik warung akhirnya ya bisa memakai tenaga dia terus dan membayar dengan baik, dengan layak. Apalagi dia kemudian boleh tinggal di situ sambil membesarkan anak. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tetap akan berharap kepada kasih setia Tuhan. Minggu Advent ini kita diingatkan akan harapan kita. Jangan pudar, jangan padamkan harapan di dalam Tuhan Yesus. Betapapun beratnya persoalan yang harus saudara hadapi, tetaplah percaya karena Tuhan mengasihi orang yang setia. Dan ketika kita setia kepada Tuhan, maka jalan itu akan dibukakan. Oh, sudah sekian tahun saya doa, perempuan ini juga berharap, saya tetap punya harapan. Satu saat, kapan itu? Saya tidak tahu. Harapan itu tidak kenal waktu. Terus dinaikkan di dalam doa dan pengharapan yang tiada putus. Ya. Nah, oleh karena itu biarlah kita akan terus menantikan kedatangan Tuhan sambil menjalani kehidupan dengan segala problem yang harus kita alami, tetapi kita dikuatkan, dimampukan, diyakinkan. Satu demi satu problem kita akan teratasi. Karena Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi jawab, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihi orang yang setia. Berharaplah kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami bersyukur melihat perbuatan Tuhan yang ajaib hari lepas hari dalam hidup kami. Jangan padamkan harapan kami, meskipun kami mempunyai problem yang sangat berat saat ini. Tapi biarlah kami terus berharap bahwa jalan Tuhan akan datang dan menolong, memampukan kami menyelesaikan problem yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan buka jalan, menghibur, menguatkan kami. Kalau Tuhan memberi kami pekerjaan, biarlah kami pertanggungjawabkan pekerjaan yang Engkau berikan pada kami. Kami kerja dengan rajin, dengan jujur, dengan setia. Tetapi kami juga ingat akan kasih kami kepada Tuhan. Mau bersyukur, mau punya waktu bagi Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pertumbuhan hikmat iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kiranya Tuhan berkarya atas kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.